Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam kebajikan. Selamat Minggu Nalatai, salam sawujud, Garidem Malempang, Adil Latalino, Bajramin Kasaruga, Sengat Kajubata, arus. Halo semua, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membuat video edukasi mengenai meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum BEM. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Larius Samson Parsoran Sipayung dengan NIM 243020200228 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Sisilika Siotang dengan NIM 24302020200227 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kristina Tali Maria dengan NIM 243020202026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Eni Rizky Aryani dengan NIM 243020202024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Silvan Maulia dengan NIM 243020200225 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu BEM? Nah, BEM merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan di mana BEM ini merupakan organisasi yang mementingkan atau menghubungkan hubungan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Secara keseluruhan, di setiap universitas di negara kita ini pasti memiliki BEM. Nah, apakah kalian tahu peranan BEM dari setiap kampus? Nah, yang pertama, peranan BEM yaitu mementingkan kepentingan seorang mahasiswa atau menyuarakan kepentingan mahasiswa. Dan yang kedua, yaitu advokasi atau aksi. Dan yang ketiga, menyatukan atau meningkatkan solidaritas seluruh mahasiswa. Mahasiswa harus bisa mengembangkan pendidikannya di kampus dengan bantuan BEM. Itu peranan BEM yang keempat. Dan kelima, BEM ini pasti mengawasi kewajiban kampus terhadap kita mahasiswa. Nah, secara keseluruhan, peranan BEM pasti berhubungan dengan kebijakan kampus, di mana BEM ini dapat mengembangkan hubungan kita antara kampus dengan mahasiswa lainnya. Itu merupakan penjelasan peranan BEM di universitas. Tahukah kalian teman-teman, BEM ini juga memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan ketertiban mahasiswa. Mahasiswa sering menjadi wadah, yaitu BEM kita ini, untuk berpartisipasi. Kedua, pengembangan kepemimpinan dan keterampilan organisasi. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan keempat, meningkatkan suara mahasiswa. Itu merupakan dampak positifnya. Nah, BEM juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, polarisasi politik di kampus. Seperti kebijakan BEM yang terlibat dalam isu-isu politik terkadang dapat menyebabkan polarisasi di kalangan kita mahasiswa. Kedua, birokratisasi organisasi, di mana jika BEM terlalu terkait dengan birokrasi kampus, kebijakan yang diambil bisa menjadi terlalu formal. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap organisasi. Berikut merupakan dampak positif dan negatif yang dilaksanakan munculnya organisasi BEM tersebut. Bukan hanya BEM yang berfungsi, tanpa kita suara mahasiswa, BEM tidak akan muncul. Berikut merupakan apa fungsi suara mahasiswa terhadap BEM. Yang pertama, keterwakilan dan demokrasi. Kedua, mewujudkan aspirasi. Ketiga, kepemimpinan yang legitimate. Dan keempat, pembelajaran demokrasi dan kepemimpinan. Yang kelima, aksi kolektif. Secara keseluruhan, suara mahasiswa dalam pemilihan BEM bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga proses demokrasi, keadilan, partisipasi aktif dalam kehidupan kampus. Sekian penjelasan dari saya tentang BEM Universitas. Terima kasih. Hak dan tanggung jawab mahasiswa. Yang pertama, hak mahasiswa untuk memilih dan dipilih dalam pemilu BEM. Hak memilih. Setiap mahasiswa yang terdaftar anggota aktif berhak memberikan suara dalam pemilu BEM. Yang kedua, hak memilih. Mahasiswa juga berhak mencalonkan diri sebagai kandidat BEM asalkan memenuhi kriteria yang diberikan.
Mengajak mahasiswa dalam partisipasi aktif untuk membangun demokrasi di kampus. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua, membangun kesadaran politik yang sehat. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan yang di kampus. Cara memilih BEM dengan baik dan benar atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, kita harus memiliki visi misi terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus memiliki pengalaman. Yang ketiga, kita harus mencek kemampuan seseorang. Golput, golongan putih, artinya tidak memilih. Dampak negatif dari rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilihan ketua BEM yaitu akan mengurangi dampak negatif dari rendahnya partisipasi mahasiswa membuat keputusan dalam sistem demokrasi pun berkurang. Mengapa? Karena mahasiswa kita sebagai mahasiswa berperan besar dalam pemilihan dalam ketua BEM, yang mana menjaga mengembangkan sistem demokrasi. Tidak ikut sertaan kita sebagai mahasiswa akan membuat kualitas dari demokrasi tersebut akan masyarakat secara keseluruhan pun rendah. Itulah mengapa janganlah golput. Lalu resiko ketika tidak terpilihnya kandidat yang kita mau. Karena apa? Karena jika kita golput, maka tingginya ketua BEM yang kita pilih pun akan meningkat. Jadi intinya kita jangan sampai golput, oke? Dampak positif dari partisipasi mahasiswa dalam pemilu BEM. Yang pertama, membawa perubahan nyata yang ada di lingkungan kampus. Nah, contohnya yang pertama itu kebijakan yang berdampak langsung. Jadi pemilu BEM itu diharapkan menghasilkan pemimpin yang dapat mendorong kebijakan atau program yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, seperti perbaikan kampus, transparansi keuangan dalam organisasi, dan juga penyelenggaraan kegiatan yang lebih inklusif. Yang kedua, ada penguatan komunitas mahasiswa, yaitu menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka. Yang ketiga, ada BEM sebagai sarana untuk melatih kepemimpinan di masa depan. Yang pertama, ada pengalaman organisasi. Jadi proses pemilu dalam BEM itu merupakan salah satu simulasi nyata proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kita dapat belajar untuk mendengarkan aspirasi dan juga mempertimbangkan kepentingan secara kolektif. Pada penguatan jaringan sosial. Jadi partisipasi mahasiswa dalam pemilu BEM itu dapat membantu membangun hubungan antara sesama mahasiswa, dosen, pihak eksternal yang nantinya dapat berguna dalam karir kita di masa depan.